Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan buka majlis ilmu kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipilih untuk mendengar perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hussein bin Hamid yang merupakan pensyarah Jabatan Pendidikan Islam. Tajuk kita pada malam ini adalah pengajaran dan iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dikupaskan oleh Ustaz sebentar lagi. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Hussein untuk meneruskan kuliah kita pada malam ini. Wa yatafaddal mashkurah wa ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi mahkami tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala fi mahkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, itu Saudara Lokman. Terusnya tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari hadirin hadirat, khususnya pelajar-pelajar IPG KBM yang Ustaz kasihi sekalian, ya. Bersyukur kita kehadrat Ilahi di atas kesempatan yang diberi ini, ya, dalam suasana pandemik, ya. Jadi kita tak dapat bersemuka secara face to face, ya, muka ke muka, ya. Tapi kita bersemuka secara atas talian, ya. Jadi walau bagaimana sekalipun keadaan pandemik, ya, yang melanda, ya, bukan di Malaysia saja, malah seluruh dunia. Jadi kita ambil kesempatan yang ada, ya, untuk sama-sama kita teruskan, ya, kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, ya. Jadi untuk itulah, ya, apa jua keadaan, ya, yang menghalang, ya, hanya sebagai satu keadaan yang kita harapkan bersifat sementara, ya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar keadaan ini cepat kembali seperti sedia kala, ya. Jadi ribuan terima kasih, ya, Kelab Rakan Islah, ya, kerana sudi, ya, telah menjemput Ustaz, ya, berkuliah secara online, ya. Tajuk kita, ya, tak lain tak bukan, ya, berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Ustaz sendiri bila ditanya apakah tajuk, ya, yang sesuai, Ustaz nak nyatakan di sini ialah Ustaz pilih, ya, Ustaz pilih berkenaan dengan al-ibar an Mi'raj, an Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kenapa, ya? Pertama sekali, sebelum Ustaz kupas, ya, ibarat apa kita kata kesan, ya, daripada berlakunya Isra' dan Mi'raj, ya. Terlebih dahulu kita fahami, ya, sejarah, ya, berlakunya Isra' dan juga Mi'raj, ya.
Jadi seperti yang kita sedia maklum ya, Isra' dan Mi'raj ni merupakan satu peristiwa yang begitu kita kata menjadi perkara yang dimaklumi ya oleh kita kata segenap lapisan masyarakat ya, khususnya umat Islam ya. Perkara ataupun peristiwa ni berlaku ya 1400 tahun yang lalu lah ya. Jadi sebab itulah malam ni Ustaz tak akan menceritakan secara terperinci ya. Dan Ustaz yakin ya tuan-tuan dan juga perempuan ya, saya yakini tuan-tuan dan juga perempuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian sudah mengetahui ya. Saban tahun ya, acap kali datangnya kita kata bulan Rejab ya, kita sering kali memperingati ya peristiwa dan juga Mi'raj ya. Dan hari ini kita berada di zaman yang canggih ya, zaman sains dan juga teknologi ya. Jadi ceramah-ceramah agama berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, penceritaan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni boleh kita dengari ya di corong-corong radio, boleh kita tonton di video YouTube dan seumpamanya ya. Jadi Ustaz kira ataupun saya kira perkara ni menjadi maklum ya. Peristiwa tersebut sudah menjadi maklum pada kita. Namun titik tolaknya ya, persoalannya ya, sejauh manakah ya kita sebagai umat Islam ya mengambil iktibar ya, mengambil pengajaran ya terhadap peristiwa Isra' dan juga Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu ya. Kalau kita hanya cerita setiap tahun ya, ustaz-ustaz ya, kuliah-kuliah ya dilaksanakan ya demi memperingati peristiwa tersebut tanpa sebarang pengajaran dan juga iktibar daripada kita sebagai umat Islam, maka perkara ini dia menjadi satu rutin tahunan ya. Maksudnya bila datangnya program ataupun ceramah kuliah berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ni, kita datang dengar ya, dan kita ulang cerita benda yang sama ya. Lepas tu tahun depan pula ya kita hadiri ya program dan juga kuliah yang sama ya. Jadi sebab itulah apa yang saya nak tekankan di sini ialah kita sebagai umat Islam ya, di sebalik peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu ya, tentang Isra' dan juga Mi'raj ni, kita perlu mengambil satu pengajaran ya, kita perlu mengambil satu pengajaran, kita perlu mengambil satu iktibar ya. Apa yang perlu kita hayati, apa yang kita perlu pelajari, apa intipati yang kita dapat daripada Isra' dan juga Mi'raj ya. Jadi Isra' dan Mi'raj ni bukan hanya sekadar penceritaan ya. Dan kita kata Isra' dan Mi'raj ni bukan hanya sekadar sebagai tinggalan sejarah yang berlaku dalam agama kita, itu Islam ya. Namun kita sebagai umat Islam ya, seperti yang saya sebut di awal tadi, kita perlu mengambil pengajaran, dan pengajaran yang kita perolehi, intipati yang berlaku di sebalik kita kata peristiwa Isra' dan Mi'raj, perlu kita hayati dalam kehidupan kita seharian sebagai individu Muslim ya. Jadi antara perkara yang menjadi kita kata pengajaran ya, antara pengajaran yang kita boleh pelajari ya, yang Ustaz nak highlight, yang saya nak tonjolkan pada malam ni ialah, yang pertamanya ialah apa? Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita nak lihat, itu yang kita nak nilai ya. Jadi bila kita sebut keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan peristiwa yang telah pun berlaku 1400 tahun yang lampau terhadap Nabi Muhammad SAW, bagaimana dalam satu malam saja Nabi boleh pergi ke langit yang ketujuh ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan keesokan subuhnya Nabi dapat berjemaah ya dengan para sahabatnya ya. Jadi ini perkara ni menjadi kita kata satu yang mustahil bila Nabi SAW menceritakan perkara yang berlaku pada beliau, pada baginda Nabi SAW sendiri dalam tempoh satu malam ya.
Jadi ada sebahagian daripada sahabat yang mendengarkan cerita tersebut, kita katakan sebagai ada yang mengiya dan ada yang menidakkannya, menafikannya, ya. Sebab zaman tu zaman apa? Zaman yang tidak ada sains dan juga teknologi. Even sekarang pun kalau ada zaman sains dan teknologi pun, kalau kita kata menggunakan roket boleh sampai ke bulan saja. Ya? Nak sampai kepada langit yang ketujuh itu satu benda yang mustahil, ya. Jadi situasi tersebut telah kita kata menjadi buah mulut di kalangan para sahabat tentang Isra' dan juga Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ke langit yang ketujuh, ya. Jadi seperti yang kita sedia maklum, ya. Jadi maksudnya perkara tersebut telah menyebabkan ada berlaku pertikaian, ya, di kalangan para sahabat, ya. Ada yang mengiya dan ada yang menidakkannya, menafikannya, ya. Namun orang yang pertama, ya, yang betul-betul, ya, mengiyakan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Jadi secara tuntasnya apa yang saya nak sarankan di sini, maksudnya perkara tersebut berlaku di atas apa? Di atas kekuasaan Allah SWT. Allah Taala nak tunjuk kepada kita bahasanya perkara tersebut berlaku dengan kuasa Allah SWT, ya. Bukan dengan perantaraan material benda secara fizikal, ya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahasanya Allah SWT ni maha berkuasa, ya. Allah SWT ni ialah Tuhan yang kita kata kita sebagai orang Islam selayaknya disembah, ya. Sebab itulah semua umat manusia yang Allah Taala ciptakan di atas muka bumi ini perlu mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, ya. Namun di sana terdapat kita kata masih ramai lagi yang syirik kepada Allah SWT, tidak beriman pada Allah SWT, menafikan keagungan dan juga kekuasaan Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah, ya, berdasarkan peristiwa ni dia memberi kita satu pengajaran yang perlu kita fahami bahwasanya Allah Taala itu berkuasa. Keagungan Allah SWT ni boleh dilihat, ya. Malah bukan sekadar peristiwa itu saja yang berlaku, malahan dalam kehidupan kita seharian kita boleh melihat keagungan dan juga kekuasaan Allah SWT. Namun berapa kerat di kalangan kita yang benar-benar dapat melihat perkara tersebut, keagungan tersebut, kekuasaan tersebut, ya. Jadi sebab itulah Allah SWT beri kita akal, ya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayat, ya. Sungguhnya pertukaran malam dan juga siang itu merupakan apa? Satu tanda, ya. Tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu salah satu tanda, ya. Apa lagi? Ya, segala makhluk yang Allah Taala ciptakan, ya. Hinggakan pada diri kita sendiri, ya. Kalau kita tengok daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ya, segala anggota yang Allah Taala gunakan pada kita cukup sempurna, ya. Jadi maksudnya sebab itulah, ya, pengajaran yang perlu kita ambil daripada Isra' dan juga Mi'raj ni adalah keagungan dan juga kekuasaan Allah SWT yang perlu kita menilai, melihatnya dengan akal fikiran kita yang sempurna yang telah diberi oleh Allah SWT. Ya, beza kita umat manusia ni dengan makhluk-makhluk Allah SWT yang lain adalah akal fikiran, ya. Jadi sebab tu kalau seandainya kita sebagai umat manusia, khususnya kita sebagai seorang Islam, apabila kita tidak menggunakan akal fikiran untuk melihat kebesaran Allah Taala, untuk melihat kekuasaan Allah SWT, makanya kita lebih kalau seandainya kehidupan kita ni berlandaskan hawa nafsu semata-mata, ya, berarti kita lebih hina daripada seekor binatang, ya. Seperti dalam Quran Allah Taala menyebut, ya, Allah Taala telah beri pada kita akal fikiran, Allah Taala beri kita mata untuk melihat, Allah Taala beri kita akal untuk berfikir, ya. Namun kita abaikan segala panca indera yang Allah Taala bagi pada kita ni. Jadi sekiranya kita mengabaikan perkara tersebut, maka kita dikategori sebagai orang yang sesat, ya. Jadi sebab itulah wal'iyadzu billah, ya, kita perlu menilai, ya, tentang keagungan dan juga kekuasaan Allah SWT ni, supaya supaya keagungan dan juga kekuasaan Allah SWT ni
menjadi satu titik tolak dalam kehidupan kita untuk kita terus taat dan juga patuh pada ajaran Allah, pada perintah Allah SWT. Ya. Jadi sebab tu lagi banyak ya kita melihat kebesaran Allah SWT, lagi banyak kita melihat kekuasaan Allah SWT, lagi banyak kita punya apa? Kita punya ataupun kita namakan sebagai ketebalan iman kita pada Allah SWT. Ya. Jadi masalah yang berlaku dalam kehidupan kita umat manusia hari ini bukannya apa? Ya, sebab kita sebagai umat manusia, khususnya orang Islam ni, khususnya saya nak sentuh tentang orang Islam lah, ya. Sebab kita apa? Sebab kita telah mengucap, ya, mengucapkan syahadah pada Allah Taala, mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita, namun kita gagal ya untuk menggunakan segala panca indera kita Allah Taala yang ada melihat segala kekuasaan dan juga keagungan Allah SWT yang ada di sekeliling dalam kehidupan kita seharian. Ya. Jadi berdasarkan peristiwa ni ya, berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ni ya, harapan kita agar dari tahun ke tahun ya, bukan kita hanya sekadar mendengar ceramah tazkirah ya berkenaan dengan Isra dan Mi'raj ni, malah kita kena jadi apa? Benar-benar hamba dia yang benar-benar apa? Mengagungi Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala sesuatu kita kata kekuasaan yang Allah Taala pamer adakan wujudkan di seluruh muka bumi ini ya. Jadi sebab itulah ya kita sebagai seorang Islam ya, Allah adalah apa? Allah adalah tempat kita Allah adalah merupakan kita kata zat yang selayaknya untuk kita sembah ya. Zat yang selayaknya untuk kita beriman. Zat yang selayaknya untuk kita percayai. Namun adakah Allah Ta'ala itu wujud? Kita dapat lihat ya, seperti patung-patung, seperti benda-benda objek yang kita boleh iktiraf dia sebagai Tuhan kita, tidak. Wal'ayazubillah ya. Jauh sekali. Ma'azallah ya. Jadi maksudnya apa yang kita dapat iktiraf wujudnya agungnya Allah SWT sebagai Tuhan kita ialah dengan segala ciptaan yang Allah Ta'ala wujudkan di atas muka bumi ya. Jadi sebab itulah kita seperti yang saya nyatakan di awal tadi, kita ni diberi akal fikiran. Lantas akal fikiran diberi itulah ya kita perlu gunakan ya untuk kita dekatkan diri kita pada Allah SWT ya. Jadi hari ini dengan segala masalah penyakit yang ada dalam masyarakat ya, dapat kita atasi khususnya untuk diri kita apabila kita apa? Benar-benar beriman pada Allah SWT. Jadi untuk beriman pada Allah SWT apa? Mata kita lihat kebesaran Allah Ta'ala. Fikir kita fikir tentang kebesaran Allah SWT. Cakap kata-kata kita sentiasa ingat pada Allah SWT. Sebut tentang kebesaran Allah SWT. Dengar perkara-perkara yang mengaitkan kita kepada kekuatan keimanan kita pada Allah SWT. Jadi sudah pastilah apabila kita kait segala panca indera yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, termasuklah akal fikiran kita kepada Allah SWT, sandarkan kepada Allah SWT. Jadi ini bererti kita apa? Kita dapat menilai dan kita meletak diri kita ni benar-benar hamba kepada Allah SWT. Di situ datangnya keyakinan, keimanan, ketakwaan kita yang sebenar-benarnya di sisi Allah SWT. Jadi seperti mana kita usaha di atas kehidupan kita seharian ya, untuk kita meraih ya, kalau seorang pelajar dia usaha setiap hari ya menghadiri kelas ya untuk mempelajari, untuk menuntut ilmu pengetahuan agar boleh mempunyai ilmu pengetahuan, mungkin selepas 4 tahun ya mempunyai segulung ijazah sebagai contohnya, sebagai seorang pelajar contoh kalau di IPG ni ya. Jadi selepas beberapa semester ya akan pendidik yang berilmu pengetahuan, itu adalah satu usaha. Itu adalah satu usaha. Namun kita juga kena ingat ya, usaha ni bukan usaha atas kehidupan kita, malah kita juga kena usaha atas kehidupan apa? Agama kita, ya. Agama yang kita nyatakan tadi sebagai kita mengiktiraf Allah Taala itu sebagai Tuhan kita, ya. Justru itulah ya, dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj ni menjadi satu titik tolak dalam perubahan diri kita sebagai individu Muslim dari masa ke semasa, ya, dari hari ke hari. Kita dapat memperbaiki diri kita, ya, kita dapat memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita, dan setelah itu ya disusuli dengan apa? Amal kebajikan kita, ya. Jadi iman dan juga amal ni dia
dia tidak dapat dipisahkan, ya. Iman, amal merupakan apa? Susulan, sesuatu yang mengikuti selepas keimanan kita pada Allah SWT. Jadi sebab itulah kita boleh ukur keimanan kita pada Allah SWT dengan apa? Dengan amalan kebajikan yang kita laksanakan, ya, amal kebaikan yang kita laksanakan, ya. Jadi sebab itulah kita hari ini kita kena usaha kukuhkan hubungan kita dengan apa? Dengan Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah kita ni tidak dikira sempurna kalau seandainya kita hanya mengusahakan hubungan kita sesama manusia tanpa kita melakukan satu lagi usaha kita dengan Allah SWT. Hablum minallah, hablum minan nas, ya. Pertalian kita, ya, hubungan kita dengan Allah SWT, begitu juga hubungan kita dengan manusia, ya. Jadi dua-dua kontak ni kena ada, ya. Kedua-dua komunikasi ni kena ada. Jadi hari ni kalau kita hanya tumpu hubungan kita pada manusia, tak ke mana lah, ya. Kadang-kadang kita, kehidupan kita agak goyah sebab apa? Kita tidak ada bersandarkan ataupun tidak wujudkan satu hubungan yang istimewa dengan Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah perkara yang pertama yang perlu kita jadikan sebagai satu iktibar dan sebagai satu pengajaran, ya, dengan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ni adalah apa? Adalah kita kukuhkan keimanan kita, mantapkan ketakwaan kita pada Allah SWT dari masa ke semasa, ya. Seterusnya berdasarkan kita kata perkara yang kedua, yang saya nak nyatakan di sini, ya, iktibar, ya, dan juga pengajaran yang kita boleh ambil, ya. Dan dengan pengajaran ni kita dapat tingkatkan lagi apa yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita yang sementara di atas muka dunia, di atas dunia ni, iaitulah bila kita benar-benar mengiktiraf Allah SWT, mengiktiraf kekuasaan Allah Ta'ala, mengiktiraf segala keagungan Allah SWT, sudah pasti yang keduanya disusuli dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah SWT yang perlu kita jalani, yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian, ya. Jadi sebab itulah kalau seandainya kita tidak kenal Allah SWT, kita tidak melihat segala sesuatu ciptaan, ya, yang saya sebutkan di awal tadi, ya, seandainya panca indera kita tidak salurkan kepada kita kata melihat segala sesuatu atas ciptaan Allah SWT, sudah pasti kita tidak, ataupun kita katakan di sini dalam bahasa lebih mudahnya, kita kurang mengiktiraf Allah SWT dalam kehidupan kita. Makanya sudah pasti kita akan culas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah, ya, perintah Allah Ta'ala ni berkaitan dengan apa? Perintah Allah SWT ni sangat berkait rapat dengan keimanan kita pada Allah SWT, ya. Sebab itulah Allah Ta'ala janji, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, ya. Dalam mana kita mentaati perintah Allah dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita akan memperoleh kejayaan yang sangat besar di sisi Allah SWT, ya. Jadi ini Allah Ta'ala jamin, ya. Kejayaan lain wallahu alam, ya. Kejayaan lain kita namakan sebagai kejayaan sementara, ya. Tapi kejayaan dalam mana kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah yang dibawakan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW, sudah pasti kita akan memperoleh kejayaan, ya. Jadi sebab itulah, ya, perintah Allah SWT ni perlu kita laksanakan, ya. Perintah Allah SWT ni, ya, perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita, bukan berwaktu, ya. Malahan dalam kehidupan kita 24 jam satu hari yang Allah Ta'ala beri masa pada kita, kita perlu laksanakan segala perintah tersebut dalam kehidupan kita, ya. Tanpa sebarang kita kata abai, ya, ataupun kita pandang remeh, ya, terhadap segala perintah yang telah diperintahkan kepada kita, ya. Sebagai contohnya lah, ya, sebagai contohnya saya nak sebut di sini, ya, tak payah benda lain yang kadang-kadang kita ataupun yang perlu saya kemukakan sebagai contoh, ya. Yang paling jelas adalah apa? Umpamanya kita lihat dari aspek solat, ya. Jadi kita pun tahu, ya, berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Allah Ta'ala syariatkan sembahyang fardu 5 waktu, kan. Jadi hari ni kita tak payahlah kita nak cakap benda-benda yang hebat-hebat, ya. Benda-benda yang besar dalam agama.
kalau seandainya sembahyang 5 waktu pun kita tak mampu nak jaga, kan? Jadi bagaimana dengan amalan-amalan dan juga perintah Allah SWT yang lain, ya? Jadi sebab itulah kita sebagai individu Muslim, keutamaan kita selepas kita beriman pada Allah SWT adalah apa? Melaksanakan solat fardu 5 waktu, ya. Walaupun hari ini adalah ini ceramah tazkirah tentang sembahyang 5 waktu, aku pun memang nak buat dah, kan. Itu mungkin sebenarnya kita kena cakap lagi dan lagi, sebab hari ini kita kata punca kegusaran kita dalam hidup, punca segala masalah berlaku dalam kehidupan kita adalah apa? Apabila kita abaikan, apabila kita culas dalam melaksanakan solat, ya. Cuba kita lihat peristiwa yang berlaku, ya. Kalau kita lihatlah segala syariat yang telah Allah Taala perintahkan ke atas umat manusia, kepada orang Islam, ya, kita dapati syariat tersebut datangnya melalui wahyu, ya. Tetapi kalau sembahyang 5 waktu ni, Allah Taala apa? Pergi berjumpa dengan apa? Dapat melalui perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT dalam apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Sebab itulah perkara yang akan dihisap di mahkamah Allah SWT selepas keimanan kita pada Allah SWT ialah solat, ya. Jadi sebab itulah solat ni kita tidak boleh abaikan dalam kehidupan kita, ya. Senang, susah, ya, sihat atau sakit, apa nama, syariat kita telah beri, telah gariskan satu panduan khusus, ya. Kalau seandainya kita bagi alasan kita sakit, ya, seandainya kita bagi alasan kita tidak sihat, ya. Jadi untuk kita tinggalkan sembahyang, kita tidak mempunyai sebarang alasan, ya. Jadi sebab itulah banyak lagi perintah-perintah Allah SWT, ya, yang boleh kita yang kita ketahui, ya. Tapi antara yang paling besar amalan dan juga perintah Allah SWT adalah sembahyang, ya. Jadi sebab itulah sembahyang ni kita kena sembahyang, ya, kita kena laksanakan ikut waktu, ya. Kemudian sembahyang dengan sembahyang yang apa? Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya, pelaksanaan yang sempurna, ya. Jadi kalau seandainya kita sembahyang umpama melepas batuk di tangga, orang tanya sembahyang, ya. Tapi kenapa masalah berlaku dalam kehidupan, ya? Kehidupan kita agak tegang, ya. Kehidupan kita hidup apa nama? Kita tidak berasa kita tidak berasa tenang hati dalam kehidupan kita, ya. Sebab itulah kita kena rujuk balik. Apakah kualiti perintah sembahyang yang kita laksanakan? Kalau seandainya kita ni orang yang dah pun melaksanakan solat 5 waktu. Tapi kalau seandainya kita ni, ya, orang Islam yang seringkali mengabaikan perintah solat ni, itu lebih lagi yang perlu kita perbaiki. Jadi seandainya kalau kita culas dalam melaksanakan perintah Allah SWT dalam sembahyang 5 waktu ni, berarti kita memang jiwa kita adalah jiwa yang bermasalah, ya. Sebab itulah saya sebut di awal tadi, ya, kita kena bina hubungan kita yang sempurna dengan Allah SWT, ya, sebelum kita bina hubungan yang sempurna dengan manusia, ya. Kita kadang-kadang hubungan kita dengan manusia cukup sempurna, ya, yang terbaik, ya. Tetapi kadang-kadang hubungan kita dengan Allah SWT kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, ya. Jadi sebab itulah, ya, perintah Allah SWT iaitu sembahyang ni memang cukup istimewa. Nabi dapat melalui apa? Kita kata peristiwa Isra dan juga Mi'raj ni. Jadi perlulah kita sebagai individu Muslim jaganya, ya. Malah bukan dengan sembahyang saja, malah segala satu perintah, setiap satu daripada perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita perlu laksanakan supaya segala pengiktirafan kita pada Allah Ta'ala tu benar-benar berlaku, ya. Bukan hanya sekadar kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, bukan hanya sekadar ucapan la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, ya, tetapi juga kita dapat tonjolkan melalui apa? Melalui tunduknya dan juga patuhnya kita pada Allah SWT secara fizikalnya terhadap perintah Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah berdasarkan, ya, peristiwa Isra dan juga Mi'raj ni, ya, perlu kita ambil iktibar
ambil pengajaran bahawasanya kita sebagai orang Islam, ya, bukan hanya sekadar rutin tahunan, ya, kita mendengar ceramah tentang Isra dan Mi'raj ni, ya, tetapi sebaliknya kita menjadikannya sebagai satu peringatan, sebagai satu pengajaran agar apa? Agar kita jangan culas dalam segala ataupun dalam semua aspek perintah-perintah Allah SWT dalam kehidupan kita. Ya, kalau seandainya kita culas, ya, kita buat sebahagian, tinggal yang sebahagian, jadi berarti apa? Kehidupan kita akan didatangi dengan masalah. Ya, jadi sebab itulah kadang-kadang kehidupan kita seringkali diuji, ya, seringkali bermasalah, ya. Jadi sebab itulah bila bermasalah kita kena rujuk balik hubungan kita dengan Allah SWT, ya. Selepas tu barulah kita usaha ikhtiar untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Dan kadang-kadang kita sebagai umat Islam ni khususnya, ya, kadang-kadang kita lebih fikir untuk selesaikan masalah kehidupan kita di dunia ni dengan merujuk kepada manusia dahulu sebelum kita merujuk kepada Allah SWT. Kita jadi seolah-olahnya kita merujuk pada Allah SWT untuk menyelesaikan masalah kita ni adalah jalan yang terakhir, ya. Sebagai kita kata cara yang terakhir, ya. Dia sebaliknya, sepatutnya, ya, kita kena rujuk pada Allah SWT. Segala masalah yang kita hadapi, kita rujuk pada Allah SWT. Kemudian disusuli dengan apa? Dengan ikhtiar, usaha, dengan merujuk kepada manusia dalam menyelesaikan masalah kita. Ya. Jadi sebab itulah, ya, kita sebagai hamba Allah SWT ni, perintah Allah SWT ni adalah satu perintah yang melambangkan kita ni benar-benar beriman pada Allah SWT. Jadi kalau seandainya kita culas, ya, seandainya kita acuh tidak acuh, ya, terhadap perintah Allah SWT ni, berarti dia melibatkan perkara yang pertama yang saya sebut tadi, iaitu tentang pengiktirafan kita terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, keagungan Allah SWT itu sendiri, ya. Jadi mungkin kita kadang kalau kita ditanya, mungkin kita akan cakap, ya, secara verbalnya, secara lisannya, ya. Tapi kadang-kadang mungkin di sana juga gagal dari segi pelaksanaan kita, sebab kita gagal dalam arti kata yang sebenarnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah kalau khususnya lah, ya, Ustaz tujukan kalau dalam ceramah tazkirah Ustaz pada malam ni, pelajar-pelajar, ya, IPG KBM khususnya, ya, kita belajar, ya, dalam usaha untuk menjadi seorang pendidik, ya, yang benar-benar pendidik yang berwibawa, ya, pendidik yang benar-benar mendokong hasrat kerajaan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menjadi seorang pendidik yang kita kata tulen, ya, yang benar-benar membawa amanah, ya, sebagai seorang pendidik, ya. Dalam masa yang sama juga kita kena usaha bagaimana kita sebagai individu Muslim, ya, tak kira dalam bidang apa yang kita study, tak kira dalam bidang apa yang kita pelajari, kita kena bina daripada sekarang, ya, hubungan kita yang utuh dengan Allah Subhanahu Taala, ya. Bina hubungan yang kuat, ya, mantap dengan Allah Subhanahu Taala, agar apa? Agar kita kelak akan jadi seorang pendidik yang benar-benar dapat membawa agama dalam kehidupan kita seharian, ya. Jadi sebab itulah hari ini, ya, perlu kita tekankan perkara ni, ya. Jadi kalau seandainya kita culas, jadi kekelangkabutan, ya, demi kekelangkabutannya yang akan datang dalam kehidupan kita, ya. Sebab apa? Sebab kita mengabaikan hubungan kita dengan Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah, ya, Isra dan Mi'raj ni, ya, menjadi satu perkara yang perlu kita ambilnya sebagai satu pengajaran, ya, untuk kita mendepani kehidupan kita pada masa yang akan datang, ya. Bukan hanya sekadar penceritaan berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Jadi kalau seandainya hanya sekadar penceritaan, kita tak dapat belajar apa pun ataupun kita tak dapat manfaat daripada peristiwa ni, ya. Jadi sebab itulah kita kena manfaatkan kita kata peristiwa Isra dan Mi'raj ni, agar apa? Melalui peristiwa tersebut kita akan menjadi
ya individu muslim yang lebih apa, yang lebih baik dari masa ke semasa, ya, yang lebih berkualiti dari masa ke semasa, ya. Jadi kalau seandainya kita gagal ya untuk menjadi individu yang individu muslim yang berkualiti dari masa ke semasa, berarti kita gagal ya dalam erti kata yang sebenar, ya. Jadi sebab itulah ya, agama ni adalah merupakan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, ya. Jadi sebab itulah kalau seandainya manusia yang hidup atas muka bumi ini tidak beriman pada Allah SWT, maka kehidupannya kehidupan yang penuh, kita kata memenuhi hawa nafsu dan juga bisikan syaitan, ya. Jadi sebab itulah kita bersyukur, kita beruntung kerana Allah SWT telah memberi kita hidayah. Hidayah apa? Hidayah yang paling besar dalam kehidupan kita ialah nikmat iman dan juga Islam, ya. Sebab nikmat ni tak semua dimiliki oleh umat manusia, ya. Berapa million, berapa kita kata apa nama, bilangan yang begitu ramai umat manusia di muka bumi ni, ya, hanya kita kata segelintir ya orang yang benar-benar beriman pada Allah SWT. Orang tersebut ialah orang yang Allah telah diberi beri hidayah, ya, dan juga taufik untuk mengenal Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah ya, atas dasar syukurnya kita terhadap nikmat Allah SWT ini, maka berdasarkan dua iktibar yang dinyatakan, ya, yang pertamanya kita berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, kita perlu akui ya keagungan dan juga kekuasaan Allah SWT, dan seterusnya setelah kita mengakui mengagungi Allah SWT sebagai Rabb kita, ya, sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan yang selayaknya kita sembah, maka sudah pasti ya pengiktirafan tersebut disusuli dengan apa? Dengan ketaatan kita pada Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah ya, iktiraf kekuasaan Allah Ta'ala, iktiraf keagungan Allah SWT yang sangat berapat dengan ketaatan pada perintah Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah ya, saya di sini menyeru ya, agar kita tidak ya menjadikan rutin tahunan memperingati Isra dan Mi'raj yang datang pada Saban tahun ini hanya sekadar halwa tinggal dengan ceramah, dengan tazkirah. Malahan kita ambil sesuatu yang positif, hasil daripada berlakunya peristiwa Isra dan juga Mi'raj, ya. Ini satu perkara yang sangat penting lah, ya. Jadi untuk itulah ya, saya menyeru sekali lagi agar kita individu muslim ya, dengan berlakunya kita kata peristiwa Isra Mi'raj ni, memberi satu pengajaran kepada kita bahawasanya kita hidup di atas muka bumi ni perlu bertaat pada Allah SWT, perlu mentaati pada perintah Allah SWT dalam apa jua situasi kehidupan kita, ya. Sebab dengan mana kita mentaati perintah Allah SWT, berarti kita jadi insan ataupun manusia yang berjaya di sisi Allah SWT, ya. Jadi justru itulah ya, kita mengharapkan ya tazkirah ataupun kuliah pendek ya pada malam ni yang disampaikan oleh saya, agar menjadi satu pengajaran ya, pengajaran pada diri saya yang bercakap, pada diri saya yang menyampaikan ya, pada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang berada ataupun yang mendengar tazkirah pada malam ni, ya. Jadi itulah harapan kita pada Allah SWT, dan kita sentiasa berdoa pada Allah SWT ya, agar Allah Taala kekalkan hidayah dalam diri kita ya, untuk terus menepani cabaran dan juga jugaan dalam hidup kita, ya. Dan akhir sekali ya, moga-moga ya dengan dua intipati yang saya sampaikan tadi ya, iaitu mengiktiraf ya, kita melihat keagungan Allah SWT, melihat kekuasaan Allah Ta'ala, dan seterusnya dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah SWT. Moga ya dengan dua perkara tersebut, dua perkara tersebut dapat dapat menjadikan kita insan ataupun individu muslim yang berkualiti dari masa ke semasa, ya. Dan kita haraplah ya agar dengan kualiti Islamnya yang ada dalam diri kita ni, ya, kita berharap ya agar Allah SWT terus ya beri kita satu kekuatan untuk laksanakan segala perintah Allah SWT ni secara terus menerus hinggalah ke hujung nyawa kita, ya.
Sebab kita nak balik, satu masa nanti kita akan balik berjumpa dengan Allah SWT, bukan dengan ijazah kita, bukan dengan pangkat dan juga harta kita, bukan juga dengan kekayaan kita, tetapi kita akan pulang dengan apa? Iman dan juga takwa, amal soleh kita. Ya, iman, takwa dan juga amal soleh adalah merupakan perkara yang kekal abadi, ya, bersama kita. Ya, segala apa yang kita usaha di atas kehidupan kita dunia ni bersifat sementara. Bukan tidak ada manfaat kalau kita usaha. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita usaha atas pelajaran kita, ada manfaat. Tapi dia hanya terhad semasa kehidupan kita di dunia. Ya, tetapi kalau kita usaha atas keimanan, usaha atas ketaatan, usaha atas ketakwaan kita pada Allah SWT, usaha tersebut usaha yang akan memberi kita kata manfaat dunia dan juga akhirat. Ya, jadi untuk itulah ya, agar tazkirah pendek yang disampaikan pada malam ni benar-benar memberi kesedaran pada diri saya selaku yang berceramah, menyampaikan pada malam ni, dan juga pada hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Ya, jadi itu saja, setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Jadi moga-moga ya, apa yang kita dapat dengar ni, yang penting kita dapat amal dan juga hayati dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah ya. Dan kita haraplah ya, moga-moga ya, wabak COVID-19 ni akan terus pergi daripada kehidupan kita umat Malaysia, khususnya kita masyarakat di Malaysia. Ya, kita harap agar Allah Ta'ala lenyapkan terus ya wabak ini daripada kita lah ya. Jadi untuk itulah ya, moga kita berharap ya, agar Allah SWT mendengari doa-doa kita ya. Sebab kita dalam keadaan kesusahan ya. Moga dengan doa kita, harapan kita ni menjadi satu kita kata istijabah ataupun penerimaan, qabuliat di sisi Allah SWT ya. Jadi akhir kata daripada saya, Ustaz Husin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Husin atas perkongsian yang sangat bermakna dan bermanfaat tadi. Semoga perkongsian yang diberikan dapat dijadikan pengajaran dan juga iktibar dalam kehidupan kita seharian. Baiklah, kuliah kita sudah sampai ke penghujung sesi pada malam ini. Saya, Luqman, mewakili pihak penganjur iaitu Kelab Rakan Islah, memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang sesi kuliah berlangsung. Saya akhiri kuliah pada malam ini dengan tasbih Basarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.